Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam perkuliahan perdana untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, kita akan membahas mengenai pembentukan persekutuan. Di mana pembahasannya akan mengacu pada 4 hal, yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian dari persekutuan itu sendiri, dan yang kedua berkaitan dengan karakteristik dari persekutuan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan jenis-jenis persekutuan, di mana jenis-jenis persekutuan ini ntar akan ada penjelasan yang berkenaan dengan persekutuan firma dan juga persekutuan komanditer. Selain itu, bahasan yang keempat yaitu berkenaan dengan cara pembuatan persekutuan. Dalam hal ini, tentunya akan membahas mengenai mendirikan persekutuan baru dan perusahaan perseorangan menjadi persekutuan. Nah, dalam bahasan cara pembuatan persekutuan ini juga akan disajikan mengenai contoh kasus dalam akuntansi keuangan lanjutan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian persekutuan atau disebut juga sebagai partnership dan juga ada yang membahasakan dari persekutuan ini adalah usaha bersama, merupakan suatu penggabungan antara dua orang atau dua badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, orang-orang yang mendirikan persekutuan tersebut itu sebagai pemilik dari persekutuan tersebut. Pemilik persekutuan tersebut itu disebut sebagai sekutu karena pemiliknya lebih dari satu orang. Sehingga pada saat persekutuan didirikan atau dibentuk, diperlukan suatu perjanjian persekutuan. Pada umumnya, perjanjian persekutuan ini dibuat secara tertulis dan untuk isi dari perjanjian persekutuan tersebut itu meliputi pada 4 hal. Yang pertama adalah berkenaan dengan ketentuan mengenai persekutuan, baik itu nama, lokasi, tanggal pembentukan, dan sifat dari persekutuan itu sendiri. Dan yang kedua yang harus ada dalam perjanjian persekutuan adalah berkenaan dengan ketentuan mengenai sekutu, berkaitan dengan nama, alamat, hak, dan kewajiban dari sekutu dari perusahaan persekutuan tersebut. Dan yang ketiga yaitu berkenaan dengan ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Serta yang terakhir, yang keempat, yang harus ada dalam perjanjian persekutuan itu adalah berkenaan dengan ketentuan mengenai pembagian laba rugi persekutuan. Sedangkan terkait dengan karakteristik dari persekutuan, ini ada 6 karakteristik di mana yang pertama adalah berkaitan dengan mutual agency. Nah, mutual agency ini merupakan usaha secara bersama-sama, maksudnya masing-masing sekutu ini merupakan agen dari persekutuan. Apabila seorang anggota bertindak secara bisnis, berarti ia telah bertindak untuk seluruh anggota persekutuan. Dan karakteristik yang kedua dari persekutuan ini adalah limited life, di mana
umur persekutuan ini terbatas, maksudnya apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal, maka persekutuan tersebut itu secara otomatis bubar. Dan karakteristik persekutuan yang ketiga yaitu unlimited liability, di mana dalam hal ini tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Maksudnya, apabila persekutuan ini tidak mampu membayar hutangnya kepada pihak ketiga, maka sekutu dalam hal ini wajib membayar hutang kepada pihak ketiga tersebut dengan kekayaan pribadinya. Karakteristik berikutnya yang keempat terkait dengan karakteristik dari persekutuan adalah ownership of an interest in a partnership. Maksudnya yaitu kepemilikan kepentingan dalam persekutuan ini merupakan anggota yang menginvestasikan kekayaannya. Berarti menyerahkan haknya untuk dipakai guna mencapai terhadap tujuan persekutuan. Dan yang kelima yang merupakan karakteristik dari persekutuan adalah participation in partnership profit. Di mana dalam hal ini mendapatkan bagian dari keuntungan, maksudnya masing-masing sekutu memiliki hak di dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Nah, laba atau rugi yang diperoleh tersebut itu dibagikan kepada para anggota berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati secara bersama-sama. Dan yang terakhir dari karakteristik persekutuan itu adalah sell or transfer right. Dalam hal ini artinya adalah bebas dalam menjual atau memindahkan haknya. Maksudnya bahwa masing-masing sekutu itu berhak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan atau hak atas rugi kepada orang lain, baik kepada anggota maupun kepada bukan anggota dari sekutu persekutuan tersebut. Berikutnya bahasanya adalah mengenai jenis-jenis persekutuan, di mana jenis-jenis persekutuan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah persekutuan firma atau general partnership. Nah, persekutuan firma ini merupakan persekutuan di mana semua sekutu umumnya aktif dalam mengelola usahanya dan bertanggung jawab tidak terbatas pada modal yang disetorkan, melainkan meliputi seluruh harta pribadinya. Dan jenis yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau limited partnership, di mana persekutuan komanditer ini merupakan persekutuan di mana salah satu atau lebih sekutunya bertanggung jawab secara terbatas. Sehingga ada yang namanya sekutu aktif dan juga ada yang namanya sekutu pasif. Nah, sekutu aktif inilah yang merupakan sekutu yang aktif mengelola perusahaan sehingga sekutu aktif tersebut itu bertanggung jawab tidak terbatas pada modal yang disetorkan melainkan sampai pada harta pribadinya. Sedangkan sebagai sekutu pasif yang merupakan sekutu yang tidak ikut mengelola perusahaan, ini bertanggung jawab terhadap atau terbatas pada modal yang disetorkannya saja. Selanjutnya terkait dengan cara pembentukan persekutuan, ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mendirikan persekutuan baru, dan yang kedua adalah perusahaan perseorangan yang menjadi persekutuan. Penjelasan detailnya mengenai mendirikan persekutuan baru ini yaitu persekutuan baru merupakan pada saat mendirikan persekutuan di mana persekutuan tersebut itu benar-benar merupakan perusahaan baru yang dimiliki bersama oleh semua sekutu. Dalam kondisi seperti ini, para sekutu dapat menyetor modal berupa kas dan dapat menyetor modal berupa aset non-kas.
Nah, dalam penyetoran modal, apabila modal yang diakui itu sama dengan jumlah kas yang distorkan, ini tidak akan menjadi suatu masalah. Tetapi apabila modal yang diakui itu tidak sama dengan jumlah kas yang distorkan, maka dalam hal ini akan menimbulkan masalah, yaitu dapat diakui sebagai bonus atau dapat diakui dengan adanya goodwill. Nah, apabila diakui dengan adanya bonus atau apabila diakui dengan adanya goodwill, ini tergantung pada kesepakatan di antara para sekutu. Bahkan dapat terjadi ada pihak yang tidak menyetor modal, ini juga diakui sebagai pemilik sekutu. Hal ini terjadi mungkin sekutu yang tidak menyetorkan modal tersebut itu memiliki keahlian khusus yang dapat meningkatkan terhadap kelancaran perusahaan. Terkait dengan mendirikan persekutuan baru, dalam hal ini bila mana setoran modal ini berupa kas dan modal yang diakui tersebut itu sama dengan jumlah setoran, maka kita coba implementasikan dalam sebuah contoh di mana pada tanggal 1 Januari 2017, Keina, Kesha, dan Kemal ini sepakat untuk mendirikan persekutuan dengan nama Persekutuan Aksi. Nah, pada saat itu Kena menyetor sejumlah kas sebesar 400 juta rupiah, sedangkan Kesha menyetor kas sebesar 500 juta rupiah dan Kemal menyetor kas sebesar 300 juta rupiah. Dengan adanya setoran modal tersebut, maka dalam hal ini persekutuan aksi ini dapat membuat jurnal sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kas pada modal Keina sebesar 400 juta rupiah. Dan yang kedua yaitu kas pada modal Kesha sebesar 500 juta rupiah. Dan yang ketiga yaitu kas pada modal Kemal sebesar 300 juta rupiah. Terkait dengan ketiga jurnal tersebut, itu bila mana disederhanakan dalam sebuah jurnal, maka jurnalnya akan berbentuk kas sebesar 1,2 miliar, di mana kas tersebut itu berasal dari modal Kena sebesar 400 juta rupiah, modal Kesha sebesar 500 juta rupiah, dan modal Kemal sebesar 300 juta rupiah. Dan akhirnya berdasarkan pada jurnal tersebut, maka laporan mengenai posisi keuangan persekutuan aksi ini pada saat terbentuk adalah sesuai pada tabel yang tertera, di mana kas sebesar 1,2 M yang merupakan total aktiva sebesar 1,2 M dan modal Kena sebesar 400 juta, modal Kesha sebesar 500 juta, dan modal Kemal sebesar 300 juta rupiah. Sehingga antara total aktiva dan total pasiva itu nilainya sama, yaitu sebesar 1,2 miliar. Terkait dengan pendirian persekutuan baru bila mana setoran modalnya berupa kas, namun modal yang diakui itu jumlahnya tidak sama dengan jumlah kas yang disetorkan. Nah, dalam hal ini apabila modal diakui tidak sama dengan jumlah setoran, maka dapat diakui dengan adanya bonus atau dapat diakui dengan adanya goodwill. Nah, apabila diakui dengan adanya bonus atau non-revaluasi, maka total modal persekutuan ini diakui sama dengan total setoran. Hanya komposisi modal para sekutu yang berubah. Dalam hal ini, ada sekutu yang memberi bonus dan ada sekutu yang menerima bonus. Artinya, bonus yang diberikan itu dari sekutu yang satu kepada sekutu yang lainnya. Sedangkan apabila diakui dengan adanya goodwill atau revaluasi, maka
kita harus memahami terlebih dahulu apa itu goodwill. Goodwill ini merupakan kemampuan lebih, di mana goodwill merupakan aset tidak berwujud yang juga harus dicantumkan dalam laporan posisi keuangan. Menurut PSAK nomor 22, goodwill ini dapat diamortisasi selama maksimal 20 tahun. Sedangkan menurut APB Opinion 17, goodwill ini dapat diamortisasi maksimal 40 tahun. Nah, modal sekutu yang mempunyai kemampuan lebih akan diakui sebesar setorannya ditambah dengan adanya goodwill. Sedangkan sekutu yang tidak memiliki kemampuan lebih, maka modalnya diakui sebesar setorannya. Sehingga dalam hal ini total modal persekutuan itu diakui lebih besar daripada total setoran. Artinya rumusan dari goodwill ini adalah total modal diakui dikurangi dengan total modal sebenarnya. Sebagai contoh misalnya dalam pengakuan terhadap bonus yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, Keina, Kesha, dan Kemal ini mendirikan persekutuan dengan nama Persekutuan Aksi. Pada saat itu Keina menyetor kas sebesar 400 juta, Kesha menyetor kas sebesar 500 juta, dan Kemal menyetor kas sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan dalam hal ini, modal masing-masing sekutu itu diakui sama. Oleh karena itu, apabila dalam pencatatan pendirian persekutuan baru ini pengakuannya adalah dengan adanya bonus, maka dalam hal ini jurnal yang dibuat adalah yang pertama, kas sebesar 1,2 miliar pada modal Kena sebesar 400 juta, modal Kesha sebesar 500 juta, dan modal Kemal sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan jurnal yang kedua terkait dengan jurnal masalah pengakuan bonus, yaitu adanya pengalihan antara modal Kesha dengan modal Kemal, yaitu jurnalnya adalah modal Kesha sebesar 100 juta rupiah pada modal Kemal sebesar 100 juta rupiah. Sehingga berdasarkan pada jurnal tersebut, maka laporan posisi keuangan persekutuan aksi pada saat dibentuk, yaitu kas sebesar 1,2 miliar terdiri dari modal Kena sebesar 400 juta, modal Kesha 400 juta, dan modal Kemal sebesar 400 juta. Hingga total aktiva dan pasifanya sama, yaitu sebesar 1,2 miliar. Nah, yang perlu dipahami dalam pengakuan adanya bonus ini, semua aset atau semua modal yang disetorkan oleh masing-masing sekutu, berapapun nilainya yang berbeda-beda, pada akhirnya harus tercatat secara sama. Dan oleh karena itu, karena pengakuannya sebagai bonus, maka nilai setoran yang lebih dari sekutu tertentu itu dialihkan kepada modal dari sekutu lainnya yang nilai setorannya itu lebih rendah. Dari uraian jurnal dan laporan mengenai posisi setoran modal dari tiga sekutu tersebut dapat kita rinci bahwa karena modal totalnya itu adalah sebesar 1,2 miliar dan pemiliknya itu ada 3 orang sekutu, maka dalam hal ini masing-masing sekutu modalnya harus diakui sama besarnya, yaitu sebesar 400 juta rupiah yang berasal dari 1,2 miliar dibagi dengan 3 sekutu. Nah, dalam hal ini karena modal Kesha yang diakui
adalah sebesar 400 juta rupiah, walaupun modal yang distorkannya itu adalah sebesar 500 juta rupiah, maka dalam hal ini Keisha merupakan sekutu yang memberikan bonus sebesar 100 juta rupiah kepada Kemal. Sehingga modal dari Kemal tersebut itu diakui sebesar 400 juta rupiah, walaupun setoran dananya yang dialokasikan hanya 300 juta rupiah saja. Bahasan selanjutnya adalah terkait dengan apabila diakui adanya goodwill atau revaluasi. Nah, bila mana didasarkan pada soal kasus yang sama, di mana dalam hal ini karena total modal diakui lebih besar daripada total modal yang sesungguhnya, dalam pengakuan adanya goodwill, maka total modal yang diakui yaitu sebesar 1,5 miliar atau 500 juta rupiah dikali 3. Nah, kenapa yang dipergunakan sebagai dasar itu adalah 500 juta rupiah? Yaitu sebagai modal sekutu yang paling besar yang distorkan itu yang dikalikan dengan jumlah sekutunya. Nah, dalam hal ini, modal yang distorkan paling tinggi yaitu modal Keisha sebesar 500 juta rupiah. Sehingga dalam pengakuan adanya goodwill, masing-masing sekutu ini modal yang diakui harus sebesar 500 juta rupiah. Oleh karena itu, akan ada 2 kali penjurnalan, di mana jurnal yang pertama adalah pada saat dilakukan penyetoran. Jurnalnya yaitu kas sebesar 1,2 miliar pada modal Keina sebesar 400 juta rupiah, modal Keisha sebesar 500 juta rupiah, dan modal Kemal sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan jurnal berikutnya yaitu terkait dengan jurnal goodwill. Nah, jurnal goodwill ini nilainya adalah goodwillnya sebesar 300 juta rupiah dari modal Keina sebesar 100 juta rupiah dan modal Kemal sebesar 200 juta rupiah. Kenapa bisa demikian? Karena modal yang distorkan oleh Keina itu hanya 400 juta rupiah, namun pengakuan itu harus 500 juta rupiah, sehingga harus ada penambahan modal Keina yang diakui sebagai goodwill sebesar 100 juta rupiah. Begitu juga dengan modal yang distorkan Kemal yang hanya 300 juta rupiah, ini dalam pengakuan laporan posisi keuangan adalah sebesar 500 juta rupiah, maka modal Kemal ini harus ada pengakuan goodwill-nya, yaitu selisih antara 500 juta rupiah dikurangi 300 juta rupiah, ketemu nilainya adalah 200 juta rupiah. Maka secara kumulatif, nilai dari goodwill yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 300 juta rupiah. Berdasarkan pada jurnal tersebut, maka laporan posisi keuangan persekutuan aksi pada saat dibentuk adalah kas sebesar 1,2 miliar dan goodwill sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total dari aktiva adalah sebesar 1,5 miliar. Sedangkan pada posisi pasifa, itu modal Keina sebesar 500 juta rupiah, modal Keisha sebesar 500 juta rupiah, dan modal Kemal sebesar 500 juta rupiah. Maka nilai total pasifanya adalah sebesar 1,5 M. Sehingga total aktiva dan total pasifa dalam hal ini nilainya sama, yaitu 1,5 miliar. Untuk lebih memahami kembali mengenai setoran modal berupa kas, di mana modal yang diakui itu tidak sama dengan jumlah kas yang distorkan,
kita akan membahas pada contoh kasus berikutnya, di mana dalam hal ini pada tanggal 1 Januari 2017, Sela dan Dela membentuk suatu persekutuan. Hanya saja Sela yang menyetor uang sebesar 60 juta rupiah ke persekutuan. Saat pembentukan persekutuan tersebut, diakui perbandingan modal Sela dengan Dela yaitu sebesar 80% berbanding 20%. Artinya modal Sela sebesar 80% dan modal Dela sebesar 20%. Nah, dalam hal ini, semisal diakui dengan adanya bonus, maka karena total modal yang diakui itu atau total modal yang distorkan itu hanya 60 juta rupiah, sedangkan perbandingan antara modal Sela dengan modal Dela adalah 80% berbanding 20%, maka modal Sela yang diakui itu hanya 48 juta rupiah yang berasal dari perhitungan 80% dikali dengan 60 juta rupiah. Sedangkan modal Dela yang diakui adalah sebesar 12 juta rupiah yang berasal dari perhitungan 20% dikali 60 juta rupiah atau yang berasal dari perhitungan 60 juta rupiah dikurangi 48 juta rupiah yang merupakan alokasi pengakuan terhadap modal untuk Sela. Nah, modal Dela walaupun dia tidak melakukan setoran tetap diakui sebesar 20% dari total modal yang dialokasikan. Untuk menyelesaikan soal kasus tersebut, maka kita dapat membuat dua jurnal. Jurnal yang pertama adalah pada saat dilakukan penyetoran dana, yaitu kas pada modal Sela sebesar 60 juta rupiah. Lalu adanya jurnal bonus untuk mengakui adanya modal dari Dela itu sendiri, sehingga modal Sela akan berkurang. Maka dibuatlah yang namanya jurnal modal Sela sebesar 12 juta pada modal Dela sebesar 12 juta. Nah, berdasarkan pada jurnal tersebut, maka laporan posisi keuangan persekutuan Lala saat dibentuk adalah sebagai berikut, yaitu kas sebesar 60 juta rupiah, sehingga total aktifanya sama yaitu sebesar 60 juta rupiah. Nah, sedangkan pada posisi pasifa itu ada modal Sela sebesar 48 juta dan modal Dela sebesar 12 juta rupiah. Sehingga total pasifanya itu sama dengan total aktiva sebesar 60 juta rupiah. Sedangkan apabila diakui dengan adanya goodwill, maka dalam hal ini modal Sela sebesar 60 juta rupiah ini merupakan nilai 80%-nya dari modal persekutuan. Sehingga total modal persekutuan itu harus diperhitungkan untuk modal delanya. Sehingga ketemu totalnya adalah sebesar 75 juta rupiah yang berasal dari 60 juta dikali 100 per 80. Nah, ini untuk mengetahui berapa modal Sela dan berapa modal Dela dengan komposisi 80%, 20%. Nah, untuk jurnal yang dibuat oleh perusahaan Lala saat dilakukan pembentukan persekutuan ini yaitu kas sebesar 60 juta rupiah pada modal Sela sebesar 60 juta rupiah. Dan jurnal berikutnya adalah pengakuan adanya goodwill yaitu sebesar 15 juta rupiah di mana jurnalnya adalah goodwill 15 juta pada modal Dela sebesar 15 juta rupiah. Nah, nilai 15 juta ini diperoleh dari 20% dikali 75 juta rupiah. Berdasarkan pada jurnal tersebut, maka laporan posisi keuangan persekutuan Lala saat dibentuk yaitu
kas sebesar 60 juta rupiah dan goodwill sebesar 15 juta rupiah, sehingga total aktiva menjadi 75 juta rupiah. Sedangkan dalam sisi pasifa itu ada modal sela sebesar 60 juta rupiah dan modal dela sebesar 15 juta rupiah, sehingga total pasifa yaitu sebesar 75 juta rupiah. Maka total aktiva dan pasifa di sini nilainya sama, yaitu sebesar 75 juta rupiah. Dan selanjutnya yang perlu diingat bahwa dalam mendirikan persekutuan baru, itu bisa saja setoran modalnya bukan merupakan kas, tapi berupa aset non-kas. Nah, dalam hal menyetor modal ke persekutuan berupa aset non-kas seperti persediaan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Apabila terjadi penyetoran modal berupa aset non-kas, maka aset non-kas tersebut itu diakui sebesar harga pasar, bukan harga perolehan dan bukan nilai buku, tapi menggunakan harga pasar. Nah, selisih antara harga pasar dengan nilai buku tersebut itu merupakan keuntungan atau kerugian bagi sekutu yang menyetor aset non-kas tersebut. Contoh misalnya dalam hal ini yaitu pada tanggal 1 Januari 2017, Fikri, Hendrawan, dan Dela sepakat untuk mendirikan persekutuan dengan nama Persekutuan Fidel. Pada saat itu, setoran masing-masing sekutu adalah Fikri menyetorkan kas sebesar 100 juta rupiah, Hendrawan menyetorkan mesin seharga perolehan 50 juta rupiah, dan harga pasarnya adalah 40 juta rupiah. Dan juga menyetorkan berupa kendaraan yang harga perolehannya adalah 30 juta rupiah dan harga pasarnya adalah sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan dalam hal ini Dela menyetor tanah dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah dan dengan harga pasar sebesar 110 juta rupiah. Dengan adanya setoran tersebut, maka Persekutuan Fidel ini membuat jurnal di mana yang pertama adalah jurnal terkait dengan setoran dari sekutu Fikri, yaitu kas sebesar 100 juta rupiah pada modal Fikri sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan jurnal setoran untuk sekutu Hendrawan, ini jurnalnya adalah mesin sebesar 40 juta rupiah, kendaraan sebesar 30 juta rupiah, pada modal Hendrawan sebesar 70 juta rupiah. Ingat, yang di jurnal di sini adalah sesuai dengan harga pasarannya, bukan harga perolehan atau harga buku, tapi didasarkan pada harga pasar. Nah, begitu juga dengan jurnal untuk setoran sekutu Dela, di mana tanah sebesar 100 juta rupiah pada modal Dela sebesar 110 juta rupiah. Berdasarkan pada jurnal tersebut, maka laporan posisi keuangan Persekutuan Fidel saat dibentuk adalah sebagai berikut, yaitu terdiri dari kas sebesar 100 juta rupiah, mesin sebesar 40 juta rupiah, kendaraan sebesar 30 juta rupiah, dan tanah sebesar 110 juta rupiah, di mana total aktivanya itu sebesar 280 juta rupiah. Sedangkan pada pasifa itu terdiri dari modal Fikri sebesar 100 juta rupiah, modal Hendrawan sebesar 70 juta rupiah, dan modal Dela sebesar 110 juta rupiah, sehingga total pasifanya ketemu yaitu sebesar 280 juta rupiah. Berikutnya merupakan cara yang kedua dalam pembentukan persekutuan, yaitu perusahaan perseorangan yang menjadi persekutuan. Nah, hal ini terjadi apabila ada sekutu yang sudah mendirikan persekutuan dan sudah memiliki perusahaan perseorangan.
Sekutu yang memiliki perusahaan perseorangan tersebut itu menyetorkan perusahaan perseorangan yang ia miliki sebagai modal ke persekutuan. Dalam menyetorkan perusahaan perseorangannya, dapat semuanya di-store dan juga dapat dikurangi pada aset tertentu yang tidak ikut distorkan dan dapat pula ditambahkan dengan aset tertentu lainnya, misalnya ditambahkan dengan kas, mesin, uang, dan lain sebagainya sebagai bentuk setoran berbarengan dengan setoran perusahaan perseorangan tersebut. Ada dua metode akuntansi yang dapat digunakan dalam pembentukan persekutuan, yaitu yang pertama adalah meneruskan buku lama, di mana dalam hal ini persekutuan melanjutkan buku yang telah dipakai oleh perusahaan dengan menyesuaikan nilai buku lama dengan nilai pasar yang telah disepakati. Dan metode yang kedua yaitu menggunakan buku baru, di mana dalam metode ini perusahaan perseorangan harus menutup bukunya terlebih dahulu dengan cara mendebit kredit rekening, utang, dan modal serta mengkredit rekening-rekening aktiva. Sebagai contoh misalnya pada tanggal 1 Januari 2017, Haki dan Vira itu sepakat untuk mendirikan persekutuan dengan nama Persekutuan Hara. Haki dalam hal ini menyetor kas sebesar 100 juta rupiah, sedangkan Vira sudah memiliki perusahaan perseorangan berupa perusahaan dagang bernama Perusahaan Dagang Mina. Nah, Vira dalam hal ini menyetor aset bersih perusahaannya kecuali persediaan. Nah, untuk diketahui bahwa laporan posisi keuangan persekutuan Mina per 31 Desember 2016 yaitu terdiri dari kas sebesar 20 juta rupiah, piutang dagang sebesar 5 juta rupiah, persediaan sebesar 10 juta rupiah, tanah sebesar 60 juta rupiah, dan gedung nilai netonya sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total aktivanya yaitu sebesar 145 juta rupiah. Sedangkan pada sisi pasifa itu ada utang dagang sebesar 5 juta rupiah, utang bank sebesar 40 juta rupiah, dan modal Vira sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total pasifa yaitu sebesar 145 juta rupiah. Dalam hubungannya dengan setoran Vira tersebut, maka disepakati adanya penyesuaian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah tanah dinilai sebesar harga pasarnya, yaitu sebesar 80 juta rupiah, di mana nilai tanah awalnya itu hanya 60 juta rupiah. Sedangkan gedung dinilai sebesar harga pasarnya yaitu sebesar 45 juta rupiah, di mana nilai awalnya adalah sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan diakui adanya goodwill sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena dalam metode yang dipergunakan ini adalah menggunakan pembukuan lama atau menggunakan buku lama, maka dibuatkan yang namanya dua jurnal, yaitu yang pertama adalah jurnal untuk menyesuaikan buku lama, di mana ada penambahan nilai tanah sebesar 20 juta rupiah, yang awalnya nilai tanahnya itu adalah 60 juta, namun diakui sebesar 80 juta rupiah. Dan juga adanya goodwill sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan nilai persediaan sebagaimana informasi awal itu tidak diikutkan dalam setoran, sehingga nilai persediaan dikurangkan sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk nilai gedung itu dikurangi 5 juta. Kenapa? Karena nilai gedung awalnya adalah 50 juta, namun pada saat adanya transaksi itu disepakati nilai gedungnya adalah sebesar 45 juta rupiah, sehingga ada selisih sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk
balance dalam penjurnalan tersebut, maka diakui sebagai modal Vira sebesar 10 juta rupiah sebagai modal tambahan. Nah, jurnalnya ketemu yaitu tanah 20 juta, goodwill 5 juta, pada persediaan 10 juta, gedung 5 juta, dan modal Vira sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan jurnal untuk setoran sekutu haki itu adalah kas sebesar 100 juta pada modal haki sebesar 100 juta rupiah. Untuk dapat menyelesaikan soal kasus tersebut, kita dapat menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan buku baru, di mana untuk tahapan awal yaitu melakukan jurnal penutup untuk menutup buku lama yang dibuat oleh Persekutuan Mina. Nah, dalam hal ini, maka untuk membuat yang namanya jurnal penutup, nilai aktiva itu ditaruh di sisi kredit. Sedangkan kebalikannya, yaitu nilai pasifa itu ditaruh di sisi debit. Sehingga penjurnalan penutupnya yaitu utang dagang sebesar 5 juta rupiah, utang bank sebesar 40 juta rupiah, dan modal Vira sebesar 100 juta rupiah, pada kas sebesar 20 juta rupiah, piutang dagang sebesar 5 juta rupiah, persediaan sebesar 10 juta rupiah, tanah sebesar 60 juta rupiah, dan gedung sebesar 50 juta rupiah. Setelah melakukan jurnal penutup, maka kita membuat jurnal setoran modal dari sekutu Vira, di mana untuk setoran modal Vira tersebut yaitu kas sebesar 20 juta rupiah, piutang dagang sebesar 5 juta rupiah, tanah sebesar 80 juta rupiah, gedung sebesar 45 juta rupiah, goodwill sebesar 5 juta rupiah, pada utang dagang sebesar 5 juta rupiah, utang bank sebesar 40 juta rupiah, dan modal Vira sebesar 110 juta rupiah. Nah, untuk jurnal yang terakhir yaitu menjurnal setoran dari sekutu haki, di mana dalam hal ini jurnalnya adalah kas sebesar 100 juta rupiah pada modal haki sebesar 100 juta rupiah. Adapun laporan posisi keuangan Persekutuan Hara pada tanggal 1 Januari 2017, baik dengan menggunakan metode menuliskan buku lama maupun menggunakan buku baru, yaitu posisi keuangan adalah sama. Nah, berikut ini merupakan laporan posisi keuangan Persekutuan Hara pada tanggal 1 Januari 2017, di mana nilai kas adalah sebesar 120 juta rupiah yang terdiri dari setoran dari sekutu haki 100 juta rupiah dan dari persekutuan Mira sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan nilai piutangnya adalah 5 juta rupiah, tanah sebesar 80 juta rupiah, gedung sebesar 45 juta rupiah, dan goodwill sebesar 5 juta rupiah. Sehingga total aktifanya yaitu sebesar 255 juta rupiah. Sedangkan pada sisi pasifa, ini utang dagangnya adalah sebesar 5 juta rupiah, utang banknya sebesar 40 juta rupiah, dan modal Vira sebesar 110 juta rupiah, dan modal haki sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total pasifanya yaitu sebesar 255 juta rupiah. Maka laporan posisi keuangan Persekutuan Hara untuk nilai aktiva dan nilai pasifanya itu sama, yaitu sebesar 255 juta rupiah. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.